Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama Immunity Hub ya. Tentunya kali ini Bapak Ibu semua kita seperti biasanya kita akan berkolaborasi dengan dokter yang sudah lebih lama terjun di dunia terapi imun ini. Ya, di mana beliau sendiri sudah menangani bagi pasien ya, baik itu bayi bahkan orang dewasa ya, baik itu di berbagai kota juga ya. Kita sapa dulu ya sebelumnya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dokter Rita. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu juga, terima kasih sudah bergabung. Iya, jadi Bapak Ibu semua sekali lagi eh, yang belum follow boleh berteman terlebih dahulu ke bio yang ada tertera di atas kami nih di Dokter Terapi Imun dan Immunity Hub. Sekali lagi Bapak Ibu semua yang sedang mencari solusi masalah kesehatan secara alami, tuntas dan menyeluruh, maka Bapak Ibu semua bisa menyimak informasi yang diberikan hingga akhir. Karena kami tidak akan lama-lama Bapak Ibu semua ya. Waktunya hanya sebentar saja, tapi informasi yang kami bagikan ini sangat amat penting. Kenapa? Karena pada hari ini Bapak Ibu semua dengan ancaman kesehatan yang begitu banyak, dengan pola hidup kita yang sudah dari segi makanan kita, dari segi minuman kita ya, bahkan penyakit-penyakit yang sudah semakin bermutasi Bapak Ibu semua, maka kita harus lebih aware lagi ya, atau lebih giat lagi untuk kritis lagi terhadap kesehatan kita. Nah, ngomong-ngomong nih dokter, terkait zaman sekarang, apakah benar nih dokter, zaman sekarang itu orang lebih mudah sakit dan juga lebih susah untuk sembuh? Kira-kira apakah itu benar dan apakah penyebabnya itu apa nih dokter? Ya, terima kasih Mbak Wadija. Eh, iya ya, makin ke sini kok memang seiring dengan berkembangnya zaman ya, penyakit berkembang juga ya. Terutama kemarin habis COVID tuh. Sebelum COVID sebenarnya tidak begitu banyak masalah ya. Tapi setelah COVID ini yang autoimun jadi tambah banyak ya. Yang autoimun, yang cuci darah itu kenapa jadi tambah banyak ya? Kemudian pasien-pasien yang tadinya nggak diabetes jadi diabetes gitu ya. Pasien-pasien yang tadinya nggak darah tinggi jadi darah tinggi. Yang tadinya nggak sakit jantung jadi sakit jantung ya. Dan sesuai dengan data dari Departemen Kesehatan juga memang naik gitu. TBC juga gitu. TBC yang tadinya saya ikutin beberapa tahun lalu kita nomor 4 di dunia, sekarang udah nomor 2 jadinya. Ya, berarti kan di seluruh dunia kita banyak penderitanya. Ya, Indonesia sudah nomor 2 Bapak Ibu. Bukan nomor 2 yang juara bagus ya, tapi nomor 2 juara jelek gitu. Sedih ya Bapak Ibu ya. Apalagi TB sekarang ini yang paling kita takutkan adalah TB resisten obat. Jadi TB resisten itu adalah karena pasien-pasiennya sudah didiagnosa TB tapi tidak sesuai minum obatnya, tidak mengikuti, tidak patuh dengan aturan dokternya gitu ya. Apalagi mereka pikir udah minum obat 2 bulan, mungkin juga sudah diarahkan oleh dokter-dokternya, oleh tenaga medisnya, tapi rupanya mereka merasa badannya udah enak ya, udah nggak batuk lagi, udah nggak keringat malam lagi gitu. Jadi di stop obatnya ya, atau minumnya sudah tidak rutin lagi ya. Sebenarnya TB ini paling gampang ya. Seandainya ikut aturan tiap hari diminum dalam waktu 6 bulan itu pasti sembuh ya. Tapi itu yang pertama kali ya. Tapi jika itu dilanggar, jadi kita minumnya juga tidak teratur ya, kemudian haruslah masuk ke fase 2 ya. Fase 2 itu penderitanya harus disuntik tiap hari ya. Kalau yang pertama tadi kan hanya minum obat 3 macam atau 4 macam biasanya ya. Tapi kalau udah TB itu TB paru. Kalau TB di luar paru itu lebih banyak lagi. Mungkin untuk 9 bulan dia terapinya. Ya. Kalau yang fase 2 itu tadi udah harus suntik tiap hari selama 1 bulan. Ya. Nanti kalau itu juga nggak sembuh, pasien ini masuk kepada fase yang resisten tadi. Ya, TB resisten ini kalau dia sudah menularkan Bapak Ibu ya. Ini diantaranya salah satunya yang saya tahu itu untuk penanganan TB resisten obat itu tidak semua layanan kesehatan mampu ya, tidak semua rumah sakit
karena memang harus ada tempat sendiri, kemudian mereka dikasih tempat sendiri juga dari luar ya. Dia nggak boleh lewat lobi, dia nggak boleh lewat pasien berkerumun ya. Jadi dia harus langsung masuk ke tempat itu, duduk di situ, minum obat di situ yang banyaknya sekitar 60-65 kapsul tablet, habis itu langsung pulang lagi ya. Pasien ini nggak boleh ketemu yang lain, dan begitu masuk dia harus pakai masker, keluar dari rumah sakit pun dia harus pakai masker ya. Apalagi pasien-pasien yang mungkin udah mulai sembuh ya, pasien itu kan dihimbau untuk kalau datang dan pergi walaupun dengan kendaraan umum harus pakai masker yang ketat, karena jika dia batuk dia bisa menularkan pasien lain kan ya, dan pasien lain tertular TB yang resisten, yang parah gitu loh ya. Itu sebabnya jadi makin banyak penderitaannya karena banyak yang tidak patuh, tidak taat. Itu kondisi sekarang ya. Belum lagi pasien-pasien tambah muda, pasien-pasien tambah muda itu yang kena kanker ya. Ada pasien umur di bawah 1 bulan udah leukemia, di bawah 1 tahun udah leukemia ya. Ada dulu saya punya sepupu ya, waktu dia umur 4 tahun itu tiba-tiba kena rhabdomyosarcoma ya. Kanker kanker otot lurik ya. Rhabdomyosarcoma itu nggak ada ininya selain dipotong, tapi nggak mungkin dipotong karena adanya di bawah bokong ya, di bawah pantat itu nggak mungkin dipotong, jadi adanya cuma di radiasi. Tapi sepupu saya waktu itu masih 4 tahun ya, dia kesakitan pasti ya, tapi untungnya nggak lama lah penderitaannya gitu ya, karena memang susah. Dan itu sampai sekarang pun ternyata memang nambah tuh penyakit-penyakit seperti itu gitu Mbak Wadijah. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu semua sekali lagi ya, itu bahkan fakta di lapangannya lebih mengejutkan ya. Dari 4 tertinggi TB, sekarang kita naik ke 2. Bahkan ya dokter, waktu aku juga nonton nih live-live yang dokter-dokter juga yang mengedukasi di TikTok ini, platform TikTok tuh wasir juga dokter, yang dari 10 orang itu aslinya 6 bisa kena wasir di dunia ya, tapi di Indonesia lebih parah kasusnya. Bahkan dari 5 orang itu bisa 3 orang yang kena wasir, 3 sampai 4 orang yang kena wasir. Karena ya itu mungkin karena dari kita yang juga segi gula dan lain sebagainya nih. Nah, kita sekarang udah ngebahas tentang ancaman kesehatan penyakit. Bahkan ada juga ya dokter ya, penyakit-penyakit yang memang anak kecil atau pasien kanker sendiri udah sekarang mulai dari bayi, atau cuci darah sudah mulai semakin muda usianya juga bisa kena. Nah, kira-kira dari dokter sendiri bagaimana tanggapannya? Kira-kira apa sih solusi yang bisa dokter sampaikan nih dari pengalaman dokter juga? Ya, sebenarnya yang paling mudah adalah mencegah, lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati ya. Tapi rupanya dari Menteri Kesehatan kita belum menganut tuh ya. Kami waktu saya masih di puskesmas memang kami mengedepankan itu yang namanya preventif promotif medicine ya, kedokteran preventif dan promotif. Jadi mencegah. Contohnya apa? Cuci tangan ya. Kemudian makan makanan sehat, terus kita harus olahraga tiap hari gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kesehatan promotif ya, preventif gitu. Atau makan makanan apa sih yang nggak bikin supaya kita kena diabetes umpamanya ya. Makanan apa sih yang kita bisa nggak sampai sakit jantung gitu kan udah ada tuh sebenarnya ya, makanan-makanan yang sudah dikasih tahu. Kenapa sih nggak boleh gorengan banyak-banyak gitu ya, kenapa sih nggak boleh tepung-tepungan banyak-banyak, kenapa sih nggak boleh gula diminum banyak-banyak ya. Itu kan sebenarnya itu kedokteran pencegahan ya. Dan orang-orang suka lupa gitu, apalagi sekarang kan makanan kita ini sangat bervariasi, kafe di mana-mana ya, terus minuman-minuman yang pakai boba segala macam itu yang bikin enak-enak itu kan juga jualnya juga nggak terlalu mahal ya, di mana-mana mudah didapatkan, bahkan sampai pelosok-pelosok ya. Ketika saya juga bicara di daerah-daerah itu, wah di sini kafe, di situ udah kafe juga, padahal itu daerah kecamatan, kelurahan gitu ya, desa gitu ya, itu kafe juga di mana-mana gitu. Jadi memang seiring dengan bertumbuhnya ekonomi kita, nah makanan-makanan itu yang bisa bikin kita tambah sakit juga tambah banyak gitu. Jadi kita yang
harus milah sebenarnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ya mencegah mengobati. Mengobati itu Bapak Ibu tahu kan selama ini obat atau herbal gitu ya. Atau mungkin pakai alat fisioterapi umpamanya gitu ya. Dan biasanya kan juga kalau baru sakit cuma masuk angin aja, beli obat warung aja lah ya, beli obat yang kita bisa beli bebas aja lah gitu kan. Bahkan antibiotik pun mereka kadang-kadang udah beli dan apoteknya kasih gitu ya. Beli dulu saya masih ingat waktu ampicillin, dikit-dikit amoxicillin gitu ya, itu inget nggak? Dikit-dikit beli amoxicillin di rumah di itu gitu, jadi kayak ampicillin itu jadi kayak kacang goreng ya. Jadi itu kan antibiotik padahal ya, antibiotik untuk kuman tertentu ya, virus pun nggak bisa ya, jadi untuk kuman tertentu. Tapi lama-lama kan kumannya jadi kebal kalau diminum secara nggak jelas ya, cuma 3 hari, 2 hari udah sembuh, habis itu nggak dihabiskan. Harusnya kan antibiotik tuh minimal 5 hari ya, minimal 5 hari harusnya selesai, 3 kali 1, 3 kali 2, 5 hari selesai. Tapi ini kan 2 hari udah sembuh, akhirnya di stop ya, jadi kumannya tambah virulen lah, tambah ganas lah ya, lama-lama dia jadi kayak resisten ya. Waktu itu akhirnya waktu di puskesmas saya pakai lagi tuh kembali yang namanya chloramphenicol, itu padahal antibiotik zaman dulu tuh yang namanya tetracycline. Akhirnya saya coba kembali dan pasiennya bisa gitu, tapi kan nggak boleh lama-lama karena ada efek samping. Waktu itu nggak banyak pilihan. Kalau sekarang dengan penelitian baru, obat-obat itu kan sudah pada fase ketiga ya, pada generasi 3, 4 gitu, dan harganya juga lumayan gitu. Tapi kalau itu juga dijadikan seperti kacang tadi tidak diminum sesuai aturan, nanti resisten lagi ya. Itu yang kita temukan di lapangan ya. Cuman kan sekarang memang kami ya, kita berdua tidak ke situ ya. Kami berdua itu pakai molekul imun pintar ya. Karena apa? Karena kalau sudah pakai molekul imun pintar itu kita bikin sistem imun kita jadi dokter sendiri nih. Kita bikin sistem imun kita yang pemberian Allah ini jadi dokter pribadi kita ya. Kita mensyukuri bahwa kita sudah diciptakan sempurna, apalagi dengan sistem imun gitu. Jadi kalau minum obat tadi yang saya jelaskan di depan, itu sistem imun kita nggak kerja, sistem imun kita disuruh tidur. Ya udah ya, ibaratnya gitu. Kalau ada kata-katanya mereka ya, ini dikasih obat nih, ya udah sistem imunnya tidur aja, aku nggak kerja gitu ya. Nah itu kedepannya kita sebenarnya ingin supaya efek samping dari obat-obatan tadi, dibikin resisten dan segala macam tadi itu tidak terjadi ya. Karena di samping bikin resisten, kita bikin tubuh kita ini kena efek samping, terutama ginjal ya. Ginjal kita ini kan saringannya semua gitu, apa yang kita makan kita minum itu disaring di ginjal untuk dibuang ya. Apalagi kalau fungsinya lama-lama kan ya rusak ya, kalau emang ada efek samping. Jadi obat itu seperti pedang mata dua ya, diminum salah nggak diminum salah ya. Jadi di sini kami ingin memperkenalkan Bapak Ibu lagi, yuk back to basic, kita kembali ke dasar. Yuk kita lihat lagi bahwa badan ini nih sudah ada dokter pribadinya. Kita sudah punya dokter pribadi masing-masing Bapak Ibu yang diciptakan Allah ya. Kita sudah punya sesuatu yang bisa jadi dokter kita gitu ya. Jadi dengan molekul imun pintar ya, makanan sehat, imun kita cerdas, nah itu kita bisa bantu mulai dari bayi-bayi baru lahir sampai yang udah cuci darah. Kita bikin supaya fungsi ginjalnya balik lagi, kita bikin supaya penyaringan itu bagus lagi gitu. Itu Mbak Khadijah. Selamat bergabung Dr. Rosmaida. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Rita. Nah, Bapak Ibu semua, sekali lagi yang baru bergabung ya,
Selamat sore Bapak Ibu semua yang belum follow atau belum berteman boleh berteman terlebih dahulu. Yang sedang mencari info atau solusi alternatif kesehatan secara alami, tuntas dan menyeluruh tentunya kami tidak ada efek samping dan juga tidak ada ketergantungan. Nanti akan kami jelaskan bagaimana dan cara kerjanya. Nah Bapak Ibu semua, ya tadi dokter Rita sudah bilang kita untuk back to basic atau sebenarnya kita punya nih dokter pribadi atau kemampuan tubuh kita. Nah sekali lagi Bapak Ibu semua ya spesial vitamin cerdas atau molekul imun ini bukanlah obat-obatan, bukanlah kimia, bukan herbal-herbalan, bukan vitamin mineral dan juga bukan stem cell ya. Kita adalah satu-satunya imun modulator. Kenapa satu-satunya? Karena produk kami ini sudah dipatenkan ya. Makanya kenapa Rusia tidak bisa tiru, Jerman tidak bisa tiru dan Cina pun tidak bisa tiru. Bahkan rumah sakit Rusia ya itu merekomendasikan ya dari departemen kesehatan yang resminya itu merekomendasikan molekul imun ini dipakai di rumah sakit Rusia karena tadi ya satu-satunya imun IQ dan juga imun modulator dan juga Bapak Ibu semua ini terkuat dalam menguatkan ini terbaik dalam menguatkan sistem imun hingga 437%. Nah ngomong-ngomong tentang menguatkan nih dokter ya, apakah memang tadi kan dokter bahas dokter pribadi atau sistem imun kita ini bisa tertidur. Nah, itu kan berarti kurang baik ya dokter ya. Kira-kira memang terbaiknya sistem imun kita ini memang harus kuat kah, harus aktif kah, atau bagaimana nih dok solusi terbaiknya untuk kita menjaga kesehatan kita secara optimal? Ya, jadi sistem imun ini kalau mau dibilang sehat, sistem imun kita sebenarnya yang bagus adalah sistem imun seimbang, Bapak Ibu. Bukan sistem imun yang kuat atau yang tinggi ya, tapi seimbang, Bapak Ibu. Ya, kalau sistem imun kita ini bisa jadi tiga ya. Sistem imun kita rendah. Kalau sistem imun kita rendah, contohnya apa? Kita kecapean ya, atau kita kurang tidur ya, atau kita mungkin makan obat-obatan yang apa namanya dikit-dikit obat ya, sehingga flora normal kita dalam usus kita tuh punya flora normal, kita tuh punya bakteri-bakteri normal ya, yang di mulut, yang di usus besar itu juga untuk mencerna makanan kita ya. Tapi kalau makan antibiotiknya juga nggak jelas, antibiotik beli sendiri tanpa dikontrol dokter ya, nanti flora normal itu mati ya, dia ikut mati sehingga pencernaan kita bisa terganggu. Itu contohnya ya. Jadi itu sistem imunnya juga rendah, sistem imun kita turun, kita gampang sakit lagi kan. Atau sistem imun kita udah ketinggian Bapak Ibu. Sistem imun kita ketinggian tuh pada penyakit apa? Ya, contohnya pada penyakit asma atau penyakit yang biasanya diturunkan ya, seperti dermatitis, alergi ya. Atau asma itu termasuk dalam penyakit alergi sebenarnya, tapi manifestasinya di saluran napas. Ya, kalau dermatitis itu kan pada kulit ya. Alergi, kemudian penyakit-penyakit dengan autoimun itu sistem imunnya sebenarnya udah ketinggian, tapi dia jadi bodoh, dia nggak ngerti yang diserang adalah badan sendiri, jadinya yang ada autoimun ya. Sekarang autoimun itu udah banyak sekali jenisnya, lebih dari 200 ya, yang apa namanya Sjogren syndrome, yang apa namanya GBH, Guillain-Barré segala macam ya. Itu kata-katanya bagus-bagus ya, bahasanya bagus-bagus, Istilahnya. tapi autoimun. Istilahnya bagus-bagus, tapi itu autoimun Bapak Ibu ya. Dan autoimun itu biasanya harus diturunkan sistem imunnya dengan apa Bapak Ibu? Dengan steroid. Ya, belum ada nih sampai sekarang obat untuk autoimun tuh nggak ada. Paling dipakai steroid untuk menurunkan sistem imunnya supaya kalau dia alergi, dia mau asmanya nggak jadi. Ya dia alergi, nggak ada gatel-gatelnya lagi. Tapi kan itu harus diminum terus. Ya, diminum terus satu. Yang kedua, steroid juga ada cara pakainya. Ya, untuk minum pada dosis tertentu itu untuk menghentikannya itu harus diturunkan dulu dosisnya dengan tapering off namanya. Ya, diturunkan dosisnya berapa dalam sekian, turun lagi nanti sekian, berapa lagi turunin baru boleh berhenti. Jadi nggak boleh berhenti seperti obat lain ya. Kalau berhenti seperti obat lain dia akan flare up, dia akan mulai muncul lagi gejalanya dan biasanya lebih parah gitu. Jadi
Jadi sistem imunnya seperti itu yang kita punya Bapak Ibu ya. Yang sistem imun seimbang itu biasanya sehat ya, sehat atau terlihat sehat nih. Bapak Ibu boleh nulis nggak di komentar, kolom komentar. Bapak Ibu di sini sehat atau terlihat sehat? Terlihat sehat kayak gimana dokter? Terlihat sehat itu Bapak Ibu bisa berkegiatan, bisa bekerja, bisa bermain ya, bisa ngonten. Tapi rupanya Bapak Ibu harus minum obat juga ya, obat darah tinggi kah, obat jantung kah, obat diabetes kah, atau mungkin udah suntik insulin ya. Nah, itu berarti terlihat sehat. Lihat sehat. Ya, jadi Bapak Ibu semua sekali lagi ya nih, boleh diketik kolom komentar nih Bapak Ibu semua, kira-kira sebelumnya sudah pernah dengar keajaiban sistem imun belum? Atau Bapak Ibu semua termasuk yang mana nih? Sehat atau pura-pura sehat nih, pura-pura baik? Ya, padahal sebenarnya yang terlihat sehat itu 70% loh Mbak Hodija, dari data WHO. Gede loh yang terlihat sehat ya. Yang sehat cuma 15%, kira-kira yang sakit di rumah sakit itu di antara populasi 15%. Banyak kan yang terlihat sehat. terlihat sehat, dikuat-kuatin ya dok gitu ya dok? Dikuat-kuatin. Karena ada obat yang untuk ngontrol. Obat-obat yang Bapak minum itu untuk mengontrol ya, supaya yang hipertensi, tensinya bisa diturunkan selagi dia minum obat. Makanya diminumnya biasanya 3 kali sehari ya. Insulin juga biasanya mula-mula dengan 8 unit, nanti tiba-tiba kok nggak turun lagi, naikin lagi 10 unit, naikin lagi 12 unit gitu. Lama-lama apa Bapak Ibu sembuh nggak? Ini kalau ada Bapak Ibu yang juga sakit diabetes, pastinya jawabannya enggak ya. Karena dokternya akan suruh Bapak Ibu datang terus ke rumah sakit ya. Dan biasanya diabetes itu berakhir dengan cuci darah ya Bapak Ibu ya. Cuci darah, siapa yang mau cuci darah? Wah, jangan sampai dok. Yang fungsi ginjal kita nih yang segede gini nih, yang ada di kanan kiri tulang belakang, itu sebenarnya udah Allah ciptain banget ya buat bikin seluruh badan ini bagus lagi, nggak ada toksinnya, nggak ada produk-produk yang bisa melukai badan kita gitu ya, disaring. Nah itu sebagai gantinya tuh pakai mesin cuci darah itu Bapak Ibu ya. Jadi jaga nih ginjal kita nih yang cuma 2 ya, bahkan ada ayahnya kakak ipar saya itu ginjalnya cuma 1. Wah, terus gimana tuh dok? Udah 1, umurnya waktu itu masih 97 nih, beliau masih ada nih, umurnya 97 tahun dengan 1 ginjal. Tapi kemudian beliau sakit, selama ini nggak pernah sakit. Tiba-tiba suatu kali waktu sebelum puasa ya, tiba-tiba beliau ingin jalan-jalan, senangnya makan enak di luar ya, umurnya sudah 97 tahun, nggak pernah sakit, tiba-tiba ingin makan enak, ingin belanja gitu ya. Tiba-tiba beliau lemes, beliau cuma bilang, saya tunggu di mobil aja ya, udah nggak enak badan. Nah itu jarang sekali tuh beliau ngeluh seperti itu. Karena seperti itu mengeluh, dibawalah ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, diperiksa, ternyata ureum kreatinnya udah tinggi ya. Dari rumah sakit sudah bilang, bapak cuci darah gitu ya. Anaknya nggak terima dong ya, selama ini nggak pernah sakit kok main-main suruh cuci darah gitu ya. Kemudian kakak iparnya selalu konsultasi sama saya. Kemudian saya cuma bilang, dikasih molekul imun aja dulu mbak. Saya kasih awalnya berapa itu dok ureum kreatininnya? Kenapa? Ureum kreatininnya tiba-tiba tinggi. Berapa tuh dok? Mungkin selama ini nggak pernah diperiksa karena memang beliau nggak pernah sakit gitu. Tapi tiba-tiba yang seperti itu yang dia bilang, kok lemes ya, nggak enak badan, terus nggak pengen makan gitu kan. Biasanya itu tanda-tanda infeksi tuh pada orang tua tuh. Orang tua itu kalau infeksi ya, orang tua lansia ya, apalagi ini umurnya 97, itu kalau sudah ada tanda-tanda nggak mau makan gitu ya, itu sebenarnya ada infeksi dalam badannya, biasanya seperti itu. Nah, jadi bapak ibu yang akan pergi haji nih, itu pengalaman saya tuh ya, saya diajarin oleh seorang dokter
dokter senior, dokter paru. Dokter Rita, nanti kalau haji jangan mengharapkan orang tua itu ngeluh demam segala macam ya. Mereka sakit infeksi itu nggak demam ya. Mereka cuman nggak mau makan. Nah, seperti itu. Ya, kalau dibilang udah nggak mau makan, udah nggak selera makan, nggak nafsu makan, hati-hati. Mungkin sudah ada penyakit infeksi. Nah, ini pada ayahnya kakak ipar saya, ternyata itu tadi ureum kreatininnya tinggi. Ya, makanya dokter belum udah bapak cuci darah gitu. Ya, kakak ipar saya nggak kasih, orang selama ini nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi nggak diobservasi dulu dokter, dikasih apa dulu gitu ya. Dokternya tetap berpegang bahwa harus cuci darah karena itu sudah langkah, biasanya udah ureum sekian, kreatinin sekian, itu memang protokolnya cuci darah gitu. Saya bilang jangan dulu mbak, kasih aja molekul imunnya 3/3 jam ya. Jadi kita obatin bapak ini walaupun sudah masuk rumah sakit karena memang harus diinfus ya. Kita buka jalan darah supaya kalau ada apa-apa beliaunya mungkin penurunan kesadaran, kita sudah bisa masukkan segala sesuatu lewat darahnya ya. Jadi untungnya beliau masih sadar, kita suruh minum 3/3 jam ya. Kemudian dalam 2 minggu 10 hari kalau nggak salah, nggak sampai 2 minggu, saya tanya lagi, mbak si papa jadi cuci darah nggak? Saya bilang gitu. Enggak tuh, sampai sekarang dokternya nggak nyuruh cuci darah sampai beliau pulang, sampai sekarang nggak cuci darah. Coba, beliau sudah bisa jalan-jalan lagi, padahal usianya berapa? 97 tahun. Itu cuma dengan satu macam molekul imun, pintar. Alhamdulillah ya. Itu juga wow, saya juga excited ya. Wow, alhamdulillah banget ya, saya bilang. Berarti kan sistem imunnya walaupun sudah berumur segitu, sistem imunnya masih bisa dididik ya. Makanya dibilang aman buat penderita mulai dari bayi baru lahir sampai yang sudah berumur sekalipun gitu, yang sudah cuci darah sekalipun gitu. Masya Allah, dokter. 97 tahun mau berumur lagi dok, itu udah jarang banget dok yang sampai umur 97 tahun itu. Iya, Panjang umur banget. alangkah senangnya anak cucu cicitnya begitu kalau kakeknya masih sehat-sehat seperti itu, masih ingin jalan ke sana kemari ya kan, dan ingatannya juga luar biasa. Ingatannya akan kami, anak saya, cucu saya itu ingat banget, padahal beliau kan dari kakak ipar saya gitu ya. Beliau masih ingat, bagus banget tuh memorinya juga. Nah, Bapak Ibu semua, sekali lagi itu adalah salah satu kisah langsung dialami oleh keluarga terdekat dokter, bahkan itu dari pasien yang udah lanjut usia. Ya, kan umurnya udah 97 tahun dengan ginjal seperti ini. Iya. Nah, Bapak Ibu semua, sekali lagi yang ingin bertanya boleh ketik kolom komentar, yang belum follow boleh follow dulu ya, follow ke Dokter Terapi Imun maupun Immunity Hub. Sekali lagi yang merasa informasi ini bermanfaat boleh di-share ke saudara, temannya atau keluarga yang membutuhkan. Oke, Bu Dokter, kita jawab pertanyaan dulu ya. Bu Dokter, ada yang bertanya nih. Dari Bu Yuyun Yuliasari. Assalamualaikum dokter, maaf dok, izin bertanya, anak saya autoimun HSP, sekarang protein urinnya +2, dokternya nyaranin kemo, nih bagaimana nih tanggapan dokter? Protein uri ya, ada protein dalam kencingnya ya berarti ya. Berarti juga udah kena ginjal ya Bu ya. Kok kemo ya? HSB apa ya Bu? HSB ya Bu? HSP. Hah? Autoimun HSP, nggak tahu. Autoimun. Bukan heno purpura ya. Tapi emang banyak sistem imun yang mengenai ginjal ya. Tapi jangan dikemo dulu lah Bu ya. Kita kasih dia molekul imun pintar aja dulu, karena udah banyak sekali ya. Kemarin juga yang leukemia itu pada bayi di bawah 1 tahun, saya cuman anjurkan untuk minum 1 macam aja terapi imun ya. Sampai sekarang ibunya belum melapor lagi. Tapi kalau ada hal-hal yang mungkin negatif, saya bilang tolong beritahu saya. Sampai sekarang tidak ada kabar, mungkin sedang minum ya bayinya ya. Jadi yang leukemia ataupun yang anemia aplastik segala macam ya, kita
kita pernah punya pasien anemia aplastik, itu kanker darah ya Bapak Ibu ya. Pasien dari RSCM yang dari umur kalau nggak salah dia berobat di situ sudah 5 tahunan, dan dokter hanya bisa tiap dua kali seminggu itu dia harus transfusi darah ya, karena kalau udah anemia aplastik sumsum tulangnya nggak bisa bikin darah ya, jadi darahnya habis dalam 2 minggu dia harus transfusi ya, sampai tiap kali mau transfusi harus periksa darah dan sebagainya. Jadi hasil labnya itu sampai setebal ini, hasil laboratorium aja ya. Kemudian ibunya ketemu molekul imun pintar ini memang cuma hanya satu macam yang dia minum ya, sama seperti yang tadi diminum oleh ayahnya kakak ipar saya ya. Kemudian terus diminum, ternyata waktu diperiksa kemudian 2 minggu kemudian molekul darah darahnya bagus gitu, jadi nggak perlu transfusi lagi ya. Kemudian nggak transfusi, mungkin 2 minggu lagi datang lagi untuk dicek lagi apa molekul, bukan molekul kita bilangnya ya, kalau darah itu kan ada limfosit, monosit, neutrofil dan sebagainya ya. Itu diperiksa lagi, ternyata dalam 2 minggu kemudian juga masih bagus ya. Akhirnya setelah 1 bulan 2 bulan dia kan ke dokternya ya, dokter spesialis anak yang ahli kanker. Dokternya cuma lihat-lihat tuh segala macam hasil labnya. Dia kan yang nanganin sampai sedemikian rupa hasil labnya. Dia bolak-balik dia bilang, ini bener nih, kok bagus, dia bilang, kok nggak pernah lagi nih jelek seperti dulu katanya gitu. Terus dikasih tahu ibu ini minum apa gitu, sehingga saya cuma minum ini, dokter dikasih tahu dokternya dia minum molekul imun pintar, tapi dokternya nggak percaya ya. Kita juga bingung ya, karena dia lihat sendiri hasilnya gitu ya, dia nggak kasih apa-apa, dia cuma bilang 2 minggu sekali ke situ hanya buat transfusi darah. Tapi ini ternyata sebelum transfusi darah periksa sampai 2 kali, kok sampai 3 kali bahkan ya, mau ini lagi mungkin bulan depan turun lagi gitu, bolak-balik ke situ nggak pernah turun lagi ya, nggak pernah transfusi darah lagi. Dan sekarang umurnya sudah sekitar 21 tahun ya, mungkin sudah 24 ya kalau nggak salah. Saya ikutin dari dia masih kecil ya, memang ibunya juga tinggal sendiri ya, jadi itulah yang dirasa luar biasa buat anaknya ya. Ibunya berbagi sama pasien, dengan ibu-ibu pasien sesama kanker darah yang di RSCM gitu. Kalau begitu Bu Yuyun, semoga informasinya membantu ya. Kalau boleh tahu nih Bu Yuyun, kami pokoknya menyarankan Bu Yuyun ya, back to basic atau yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Rita, bagaimana nanti anaknya Bu Yuyun sendiri yang akan menyelesaikan yang mana sistem imun. Maksudnya gimana nih sistem imun, Kak? Jadi kalau sistem imun bekerja, tentunya Ibu Yuyun yang paling mengerti tubuh kita adalah ya tubuh kita sendiri, yang mana memang itu sudah diciptakan oleh Tuhan kita atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tubuh kita untuk menjadi pelindung dan juga dokter pribadi dalam tubuh kita yang menyelesaikan berbagai macam masalah. Ya, jadi dokter kalau misalnya dan ini juga ya Bapak Ibu semua ya yang hadir di sini, kenapa perlu kami ini sudah menyebar di 70 negara ya. Bayangin aja Dokter Rita juga atau Bapak Ibu semua mungkin yang udah tahu dunia kesehatan ya. Bagaimana negara subtropis dan negara tropis itu penyakitnya berbeda-beda, masalah kesehatan berbeda-beda, sistem imunnya tuh pasti berbeda-beda. Tapi kenapa ya ini sudah membantu Bapak Ibu semua orang-orang di 70 negara ya, karena kita fokusnya bukan lagi obat penyakit ya dokter ya, tapi kita fokusnya ke sistem imun, atau memang yang setiap individu ini memiliki sistem imun dan kita bekerja sesuai dengan kebutuhan tubuh Bapak Ibu sendiri. Nah mungkin boleh dijelaskan ya dok, kalau misalnya kan tadi terima kasih dokter kata Bu Yuyun. Ya sama-sama. Semoga membantu ya informasinya Bu Yuyun. Dan sekali lagi Bapak Ibu semua ya, kita
di sini mengajak Bapak Ibu semua ya, ada loh solusi alternatif kesehatan melalui sistem imun atau dokter pribadi tubuh kita. Makanya kenapa kalau sistem imun bekerja, maka dia akan bekerja secara alami, tuntas, dan juga menyeluruh tanpa efek samping dan ketergantungan. Mungkin boleh dibahas sedikit ya dok, ada nggak sih klien dokter nih awalnya sudah kemo atau maksudnya apakah memang terapi imun ini boleh digunakan bersamaan dengan kemo, bersamaan dengan obat-obatan dokter, atau bagaimana nih dok? Dari pengalaman dokter dan penjelasannya. Ya, jadi terapi imun ini bukan saingannya obat ya Bapak Ibu, sekali lagi ya. Terapi imun ini bukan untuk mengganti obat dokternya, bukan untuk mengganti kemoterapinya ya. Tapi pada pasien-pasien dengan kanker, kalau kita minum bersamaan dengan kemonya, efek sampingnya minimalis ya, efek sampingnya bahkan tidak ada. Kemarin kira-kira minggu lalu itu saya juga dengar ada pasien yang dua-duanya itu harus di kemo di rumah sakit, yang penyakitnya sama, yang satu di kemo tanpa molekul imun pintar, yang satu di kemo juga tapi dia sudah minum terapi imun ini. Ternyata sesudah di kemo, yang tidak minum terapi, yang tidak bareng dengan terapi imun ini muntah-muntah Bapak Ibu ya, pasiennya muntah-muntah, sakit perut ya, kemudian katanya rambutnya rontok ya. Sedangkan yang di kemo tapi dia minum terapi imun juga, itu pasiennya sesudah di kemo dia makan-makan biasa, pasiennya jalan-jalan ya, nggak rontok rambutnya. Memang dilihat banget sama dia bahwa oh ternyata memang betul bagus ya, dilihat sendiri ya. Kemudian ada lagi pengalaman mitra saya, dia di rumah sakit Darmais ya, juga dengan leukemia. Itu beliau sendiri yang langsung cerita sama saya, pasien ini masih berumur 26 tahun kalau nggak salah, dia leukemia. Dia dirawat di situ, kemudian kita kasih tahu untuk terapi imun dan beliau mau konsumsi anak ini. Terus ternyata beli terus ya, bapaknya beli terus, dan suatu waktu diantar sendiri nih sama mitra saya ke sana. Dia lihat pasiennya nggak kelihatan orang sakit ya, bahkan dia bilang dia lihat begitu dia sampai sana pasiennya jalan-jalan bertelanjang dada kayak kepanasan, rambutnya masih bagus, dan dia bilang lapar mau cari makan, habis di kemo padahal itu ya. Jadi efek sampingnya memang nggak ada gitu. Itu satu. Yang kedua, saya sendiri Bapak Ibu, dulu 11 tahun lalu saya penderita darah tinggi ya. Kalau udah penderita darah tinggi Bapak Ibu, minum obatnya waktu itu saya cuma 2 macam sih ya, walaupun waktu di tensi pertama kali 180/100 ya. Waduh, saya bilang tinggi banget ya untuk saya gitu ya, yang biasanya cuma 110/60 gitu ya. Suatu waktu 11 tahun lalu tiba-tiba gak enak di tengkuk ya, tiba-tiba berat gitu. Saya suruh perawat saya tensi, waktu itu saya kepala puskesmas di Jakarta Timur. Ternyata dok 180/100 ya. Ya udah, saya harus minum obat darah tinggi, dan itu kan kalau sudah dikasih tahu TI hipertensi kita mesti minum obat terus ya Bapak Ibu ya, sampai nggak tahu kapan ya. Dan ternyata begitu saya ketemu terapi imun ini, saya minum bareng dengan obat darah tinggi saya gitu. Dalam waktu 3 bulan singkat cerita saya stop obatnya, yang mula-mula saya kurangi, akhirnya setelah 3 bulan saya stop obat dokternya. Ternyata tensi saya nggak naik sampai sekarang, tensi saya normal sampai sekarang tanpa obat-obatan tadi ya. Dan itu juga migrain saya ternyata yang parah itu, tadinya saya pikir udah sembuh, ternyata begitu minum terapi imun migrain saya kumat ya. Jadi waktu saya masih baru-baru minum, saya nanya, kok migrain saya ada lagi, kan ini udah sembuh, saya bilang gitu. Terus mereka cuman bilang nih, mentor saya cuman bilang, dokter itu nggak sembuh, berarti migrainnya sembunyi. Karena memang kalau kita minum obat migrain kan cuma migrainnya aja yang nggak keluar, tapi penyebabnya kan masih ada ya. Nah, jadi itu begitu minum ini ternyata keluar itu migrainnya. Kemudian mentor
saya cuma bilang, dokter minum berani nggak sampai 6 kapsul gitu. Saya minum 6 kapsul. Pada waktu itu kita sedang seminar di rumah sakit Budi Asih ya, kalau boleh cerita, di Cawang ya Bapak Ibu ya. Kemudian itu di depan dokter-dokter saya. Waktu itu saya kepala bidang pelayanan medis di rumah sakit Budi Asih. Nah, kemudian disuruh minum 6, saya minum di depan dokter-dokter saya, dokter spesialis penyakit dalam, yang kepala ruangan ICU, yang dokter bedah segala macam. Kemudian begitu saya minum, migrain saya hilang. Terus saya bilang, wow, kok migrainnya langsung sembuh? Padahal yang saya minum bukan obat migrain, ya nggak? Dan dokter-dokter itu juga takjub ngelihat, ya pikir kalau dokter kita ngomong kayaknya nggak bakal bohong gitu ya. Masa iya sih tiba-tiba wow, kayak jadi kayak apa ya, kayak sulap gitu ya. Saya minum 6 langsung migrainnya hilang gitu kan. Tiba-tiba loh, kok enak kepala saya, loh, kok migrainnya nggak ada lagi gitu ya. Langsung mereka beli, oh dokter saya mau nih minum nih segala macam gitu ya. Jadi akhirnya mereka ikut juga, karena memang setelah kita kasih edukasi kan memang ini tidak berlawanan dengan obat ya. Obat apapun ya Bapak Ibu ya, tadi sudah kemo, obat apapun ini diminum bareng dulu, nanti dokter Bapak Ibu yang akan nurunin dosis bahkan menghentikan obat. Oke, terima kasih Dokter Rita. Sekali lagi Bapak Ibu semua yang baru bergabung, kami ucapkan selamat sore, selamat datang kembali di live collaboration Immunity Hub dengan Dokter Terapi Imun. Tentunya kita akan berbagi ya, sharing pengalaman dan juga informasi penting Bapak Ibu semua, bahwasannya Bapak Ibu semua jangan putus harapan ya, bahwasannya kesembuhan itu masih ada Bapak Ibu semua. Dengan cara apa? Dengan cara kita memfokuskan tubuh kita atau back to basic, yaitu dengan cara kita memaksimalkan potensi sistem imun atau dokter pribadi kita kembali ke fitrahnya, yaitu untuk melindungi dan juga menyelesaikan berbagai macam masalah kesehatan. Makanya Bapak Ibu semua, untuk pertanyaannya, apakah ini bisa digunakan berbarengan dengan kemoterapi, apakah ini bisa digunakan berbarengan dengan obat darah tinggi, obat kolesterol, diabetes, atau maupun masalah-masalah kesehatan lainnya, Bapak Ibu semua, sekali lagi kita nggak akan ngeklaim, dan kita juga bilang Bapak Ibu semua ya, kita bukanlah obat HIV, kita bukanlah obat kansernya, kita bukanlah obat darah tingginya, bukan Bapak Ibu semua, tapi kita adalah molekul imun pintar. Jadi cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah ya special food imun cerdas atau molekul imun pintar inilah yang nanti akan mengoptimalkan, mencerdaskan, menyeimbangkan sehingga nanti sistem imun optimal yang akhirnya membantu berbagai macam masalah kesehatan, baik itu kita minta maupun kita tidak minta, baik itu secara tersembunyi seperti migrain tadi dokter tadi yang sudah lama banget tiba-tiba muncul lagi, maupun Bapak Ibu semua yang akan datang, maksudnya gimana atau potensi-potensi penyakit yang seharusnya itu akan muncul tapi bisa dicegah terlebih dahulu, karena tadi kita ngomonginnya sistem imun. Oke dokter, terima kasih nih dokter. Kira-kira dari pengalaman dokter sendiri nih, atau untuk Bapak Ibu yang baru bergabung nih, kira-kira apakah kan sekarang tuh lagi marak banget ya dokter ya, terkait GERD, asam lambung dan sebagainya. Apakah ini ada hubungannya dengan sistem imun, dan apakah terapi imun ini bisa membantu berbagai macam masalah GERD ini nih dokter, atau anxiety juga? GERD sama anxiety ini banyak banget nih, lagi marak banget dokter. Gimana tanggapan dokter? Ya, jadi sistem imun kita ini kan dasar semua sistem yang ada dalam badan kita ya. Sistem endokrin kah, sistem peredaran darah kah, sistem pernafasan kah, sistem sistem saraf segala macam. Itu sistem imun kita adalah pondasinya Bapak Ibu. Jadi kalau pondasi ini bagus, sistem yang tadi itu yang sudah saya sebutkan juga ikut bagus ya. Jadi kita bikin supaya sistem imun sebagai pondasi ini dia bisa bikin sistem endokrinnya bagus, dia bisa bikin peredaran darah yang otak bagus. Makanya pada pasien-pasien stroke yang tadinya nggak bisa apa-apa, yang tadi tangannya juga sudah diangkat satu, yang tangannya sudah nggak bisa bergerak satu, begitu kita pintarkan sistem imun, tangannya bisa bergerak lagi biasa, jalannya bisa normal lagi ya. Kemudian sistem untuk
kesuburan ya. Kita juga bantu pasangan-pasangan yang belum punya keturunan Bapak Ibu ya. Rata-rata menurut teman saya yang dokter ahli andrologi ya, dokter yang ahli laki-laki itu dia sekarang banyak menolong pasangan-pasangan yang dengan infertilitas itu pasangan-pasangan yang tidak subur, yang belum punya anak, itu bahkan ada yang sudah 11 tahun akhirnya berhasil juga hamil istrinya, dibantu dengan molekul imun pintar ya. Jadi rata-rata biasanya katanya istrinya itu punya autoimun ya, sehingga sperma yang masuk ke tubuh istrinya itu dirusak ya, nggak akan mungkin terjadi pembuahan ya, nggak akan mungkin terjadi mudiga, embrio itu nggak mungkin terjadi karena dirusak oleh sistem imun istrinya ya. Atau pasangan-pasangan yang mungkin bukan mungkin ya, yang suaminya ternyata spermanya kualitasnya jelek ya. Sperma itu kan yang bagus itu yang larinya begitu ya, dengan kepala, kemudian badan dan ekornya juga bagus ya pada mikroskopik, pada pemeriksaan mikroskop. Tapi ketika diperiksa tuh spermanya sedikit, terus jalannya juga ya ugat-ugat mau nggak mau gitu ya, atau bentuknya udah aneh gitu ya. Nah itu dibantu oleh teman saya, biasanya dia kasih obat juga dan dibantu dengan molekul imun pintar. Makanya banyak pasangan-pasangan yang sudah terbantu ya. Temennya dia berkolaborasi dengan dokter spesialis kandungan. Dokternya cuma bilang dia dokter yang paling banyak menghamili pasiennya katanya. Padahal hamil dengan sperma suaminya sendiri. Gitu ya. Jadi memang ajaib ya, dan apa yang ditanyakan itu semuanya bisa dijawab gitu. Dokter ada yang bahkan mau nanya, saya bilang dokter, saudara saya dia belum selesai ngomong, saya sudah bilang bisa. Dah dokter, saya belum selesai ngomong, dokter bilang bisa. Ya karena bisa buat semua penyakit. Ya dasarnya tadi sistem imun. Karena semua sistem itu memang dasarnya sistem imun kita. Oke, Gitu, nah, Bapak oke, Ibu ada terima yang kasih. nanya lagi nggak? Ini mungkin bingung atau gimana dengerin kami? Iya, kira-kira paham nggak Bapak Ibu semua apa penjelasan yang kami sampaikan? Atau masih ada nih bagian-bagian yang tidak dipahami, boleh ya diketik di kolom komentar. Tentunya sebelum kita nanti berpindah ke penjelasan selanjutnya, Bapak Ibu semua boleh bertanya sekali lagi Bapak Ibu semua ya. Jadi produk kami ini Bapak Ibu semua bentuknya suplemen, tapi dia bukan herbal, bukan vitamin mineral, bukan juga stem cell Bapak Ibu semua. Tapi kita adalah molekul imun pintar ya, di mana sistem imun adalah pusat dari kesehatan yang sudah dijelaskan dokter. Makanya orang belum nanya aja dokter udah bilang bisa. Iya, makanya tentang tadi kesuburan, tentang tadi anxiety, tentang tadi apalagi darah tinggi, kanker, terus autoimun, Bapak Ibu semua bisa terbantu. Kenapa? Karena tadi kita fokusnya ke sistem imun. Jadi pendekatannya bukan lagi obat penyakit. Nah, Oh iya Bapak Ibu, sebentar lagi musim haji ya. Mumpung inget nih, teman-teman yang mau pergi haji ini kita cuma bawakan 2 macam saja ya. Kalau udah musim haji, Bapak Ibu ketemu orang dari seluruh dunia ya. Saya pernah waktu tahun lalu itu saya ikut iktikaf ya, iktikaf di sana 10 malam terakhir. Itu saya agak sombong juga lah, nggak mau pakai masker ya. Suami saya pakai masker, nggak mau suami saya kemana-mana harus pakai masker. Nah saya pikir enggak lah, saya sudah ini gitu, saya nggak mau pakai masker. Ternyata di sebelah saya ada orang batuk. Ada ibu-ibu batuk, benar, habis itu saya kena batuk ya. Jadi Bapak Ibu selain pakai masker, saya ingetin lagi, karena ketemu orang dari seluruh dunia, kita nggak tahu dia punya sakit apa. Dia bisa bawa TBC, dia bisa bawa infeksi lain ya, dia bisa bawa infeksi yang mungkin penyebabnya jamur segala macam ya. Kita mungkin kalau mau bawa obat apa ya, kan obat jamur nggak mungkin. Iya kalau kena sakit jamur ya,
Iya, kalau kena di apa namanya infeksi kumannya apa dulu nih? Kumannya masih sensitif nggak sama antibiotik itu? Nggak tahu juga ya. Tapi ketika Bapak Ibu berbekal molekul imun ini, Bapak Ibu sistem imunnya sudah bisa disiapkan bahwa apapun yang kita tertular ya, mau virus kah, mau kuman kah gitu ya, mau apalagi TBC kah gitu ya, itu insya Allah bisa. Jadi kita menangkal, selain kita juga berbekal masker tadi ya. Dan sayang ya Bapak Ibu kalau sudah bisa pergi haji satu kali tapi nanti di sana sakit ya, kita nggak bisa ikut rangkaian hajinya gitu. Karena itu saya waktu pernah jadi petugas haji, saya pernah lihat macam itu, baru datang udah sakit sampai pulang lagi sakit. Ya jangan sampai Jadi nggak maksimal ya dok ya. ya, jadi nggak maksimal ibadahnya kan sayangnya. Bukan nakut-nakutin Bapak Ibu ya, ini apa pengalaman saya sendiri, dan itu yang kami kerjakan. Waktu itu akhirnya saya minum agak banyak untuk terapi imun, jadi batuknya hilang. Jadi saya nggak minum obat batuk juga. Oke, Bapak Ibu semua ya, kenapa sekali lagi tentunya Bapak Ibu semua mungkin banyak mendengar, oh sistem imun bagus aja pakai yang produk yang lain, kenapa harus pakai molekul imun pintar dan lain sebagainya, kan banyak nih produk lain sama Bapak Ibu semua ya. Saya akan menginformasikan bahwasanya ada penelitian nih Bapak Ibu semua ya, penelitian tentang suplemen imun terbaik di dunia. Jadi penelitian ini dilakukan oleh dua universitas ternama dari California dan juga dari Rusia ya. Dia mengumpulkan sampel-sampel dari seluruh dunia. Kita akan ngomongin nih mana sih yang terbaik dalam meningkatkan sistem imun. Dikumpulin lah beberapa sampel ya, ada dari ternyata di Jepang bagusnya ini, di Korea bagusnya ini dan sebagainya. Hingga terkumpul hampir 200 nama, lebih tepatnya ada 196 nama ya Bapak Ibu semua, dan diteliti lah dari tahun 1992 sampai 1997. Maka yang dihasilkan apa Bapak Ibu semua ya? Nomor top 12-nya aja itu bisa meningkatkan NK sel atau sistem imun kita itu sebanyak 15%. Ya, tapi itu udah nomor 12 terbaik di dunia. Nah, Bapak Ibu semua tahu ya, molekul imun pintar atau perusahaan kami ini menduduki di mana? Di ranking nomor 2 dan nomor 1 terbaik di dunia. Ya, emang sekuat apa sih Kak kita bisa meningkatkan ya kemampuan sistem imun ya. Bahkan nomor satunya kami bisa meningkatkan hingga 437% dan ini jauh lebih kuat dibandingkan obat kemoterapi nomor satu di Rusia namanya interleukin 2. Seperti itu, makanya Bapak Ibu semua ya, pilihan memang banyak, tapi pastinya ya dokter ya, kita kalau mau nyekolahin anak atau mau pilih tempat pengajian, pasti kita milihnya yang paling bagus dan paling unggul kan ya dok ya. Walaupun memang banyak pilihan-pilihan lain tentunya. Seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu semua sekali lagi yang ingin bertanya seputar masalah kesehatan dan apa sih sebenarnya keajaiban sistem imun sendiri nih Bapak Ibu semua, sekali lagi selamat sore Bapak Ibu semua. Apakah sebelumnya Bapak Ibu semua pernah mendengar tentang keajaiban sistem imun, atau Bapak Ibu semua nih punya masalah kesehatan ya, apa saja yang ingin tanyakan boleh diketik di kolom komentar. Dengan senang hati kami akan bantu berbagai macam masalah, menginformasikan berbagai informasi. Dengan senang hati kami akan berbagi informasi tentang kesehatan melalui dokter pribadi kita. Oke, sekali lagi yang belum berteman, boleh berteman terlebih dahulu di dokter terapi imun maupun di Imunitihub, atau mau langsung konsultasi nih secara pribadi boleh langsung di ketik atau langsung menghubungi nomor yang tertera di bio kami, atau langsung di sini ya, nomor di Imunitihub maupun nomor dokter terapi imun. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua sekali lagi ya, kita ini bukan hanya Bapak Ibu semua testimoni memang ada, tentunya di suplemen-suplemen lain atau produk lain pasti banyak testimoni. Tapi Bapak Ibu semua, testimoni di perusahaan kami itu sudah jutaan Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena kami sendiri saja sudah membantu di lebih dari 60 negara atau hampir 70 negara, tepatnya 68 negara kita sudah menyebar dan membantu berbagai macam masalah kesehatan yang tentunya latar belakang beda-beda dan kondisi penyakit beda-beda. Dan tidak hanya itu, kita sudah masuk ke PDR, The Lancet, dan PubMed. Apa sih PDR, The Lancet, PubMed ini? Mungkin Bapak Ibu semua ya, yang mungkin bukan berasal dari dunia kedokteran atau dunia kesehatan ini tidak familiar dengan itu. Tapi PDR dan PubMed dan The Lancet sendiri
itu adalah jurnal medis bergengsi ya. Mungkin ini bisa dijelaskan apakah PDR di Lancet dan PubMed ini sebagus itu nih kalau misalnya Prof ini tercantum dalam situ, apakah PDR ini penting atau bagaimana nih dokter, mungkin bisa dijelaskan sedikit ya tentang PDR di Lancet PubMed ini. Oke. PDR adalah preference dokter ya. Jadi untuk buku rujukan dokter untuk suplemen, karena ini dimasukkan ke dalam suplemen. Jadi produk kita bukan obat Bapak Ibu ya. Bukan obat, dia bukan herbal, dia bukan stem cell, dia bukan immune food, dia bukan cell food ya, dia bukan steroid ya. Tapi dia adalah dianggap suplemen yang bisa memintarkan sistem imun. Nah, ini yang bisa masuk ke dalam buku referensi PDR yang di Amerika Bapak Ibu ya. Itu adalah suplemen-suplemen yang sudah dibuktikan secara riset bahwa dia aman sekaligus efektif. Ya, itu harus ada dua, aman dan efektif. Jika aman saja tapi dia tidak efektif, itu tidak bisa masuk PDR ya. Atau efektif saja tapi dia tidak aman, dia memberikan efek samping, dia juga sudah tidak bisa masuk ke dalam PDR ya. Dan PDR itu Bapak Ibu itu saringannya setiap tahun ya. Perusahaan ini mulainya dari tahun 1998 dan sampai sekarang 2026 belum pernah dilaporkan adanya efek samping maupun produknya tetap aman untuk semua umur ya, jadi tetap bisa masuk PDR. Nah, kemudian apa yang namanya Lancet sama PubMed? The Lancet dan PubMed itu adalah majalah kedokteran grade A ya, di mana semua yang bisa dilaporkan di situ ya untuk pembaca ilmu medis seluruh dunia. PubMed dan The Lancet ini adalah produk-produk yang sudah melewati fase penelitian, fase riset, dan kami memang sudah ini perusahaannya perusahaan riset Bapak Ibu. Jadi terus diteliti dari tahun 98, bahkan penelitiannya dimulainya tahun 49 ya. Makanya bisa masuk ke dalam majalah kedokteran yang grade A. Ya, tidak semua produk Bapak Ibu bisa masuk ya. Dan umumnya suplemen-suplemen di kita itu saya belum pernah lagi lihat yang lain yang masuk The Lancet atau PubMed gitu. Karena memang penelitiannya mungkin bisa cuma sedikit, kemudian ketemu efek sudah cuci darah semacam itu gitu. Jadi makanya kita bisa masuk ke tiganya karena memang sampai sekarang aman dan efektif. Oke, terima kasih dokter. Nah, sekali lagi Bapak Ibu semua ya, tentunya kalau kita mencari suplemen imun mungkin banyak di tempat lain. Tapi mana yang paling unggul tadi kita sudah jelaskan, dan juga mana sih yang sudah teruji klinis, mana sih yang kredibel, mana sih yang memang sudah ada buktinya, bukan hanya review-review dari berbagai atau testimoni saja, tapi kita juga ada uji klinis dan juga jurnal risetnya, dan itu sudah ratusan ribu Bapak Ibu semua yang menyebar di berbagai negara. Tentunya Bapak Ibu semua bisa mencek apa yang kami validasinya dengan cara tadi menghubungi nomor yang tertera di sini Dokter Terapi Imun maupun di Immunity Hub. Tentunya kami dengan senang hati akan berbagi informasi terkait kesehatan ini dan bagaimana kita bisa mencari solusi alternatif penyembuhan ya, atau membantu dengan cara apa, fokus ke dalam tubuh kita sendiri ya, fokus perbaikan dengan fitrah kita sendiri atau back to basic dengan sistem imun ini. Nah Bapak Ibu semua ya, bahkan tidak usah khawatir apakah ini perlu hal atau bagaimana, apakah sudah BPOM ya. Tentunya Bapak Ibu semua kita sudah BPOM dan juga sudah masuk hal Ivanka. Loh, kok bukan hal MUI? Jadi hal MUI sendiri Bapak Ibu semua kan tadi kita sudah bilang, kami ini sudah menyebar di 70 negara ya, dan juga sudah buka kantor, bahkan di Indonesia sendiri ada 6 kantor, dan di dunia itu sudah 25 negara yang kita buka kantor offline-nya. Tandanya apa Bapak Ibu semua ya? BPOM dari negara-negara lain sudah menerima produk kami, dan juga halal Ivanka sendiri adalah sertifikat halal internasional ya, yang tentunya diakui oleh berbagai negara. Jadi kalau halal MUI itu kelasnya tingkatnya nasional atau
hanya diakui oleh negara Indonesia, tetapi kalau halal Ivanka itu sudah diakui kredibilitasnya negara Indonesia maupun negara-negara timur sekalipun. Seperti itu. Untuk penelitian sendiri Bapak Ibu semua ya, itu ada banyak, bahkan kita juga sudah diteliti oleh tadi Bapak Ibu semua oleh para WHO ya untuk orang kanker, atau dari Kemenkes kita sendiri bahkan menyebutkannya sebagai flash disk kesehatan karena terdapat memori kesehatannya, ada ratusan ribu memori kesehatannya. Oke Bu Dokter atau Bapak Ibu semua nih, sekali lagi jika ada pertanyaan boleh ketik kolom komentar ya, atau masih bingung boleh banget diketik pertanyaannya, boleh ketik kolom komentar. Kak aku masih belum ngerti nih penjelasan ini dan sebagainya, boleh ketik komentar ya. Jika tidak ada ya Bapak Ibu semua, kita mengingatkan bahwasanya kita tidak hanya menggelar secara online atau via live saja ya, tapi kita juga ada acara-acara offline lainnya. Tentunya kemarin kita baru saja mengisi di Bandung dan juga Bekasi ya Dokter ya, bertemu offline. Dan tentunya Bapak Ibu semua, acaranya itu adalah gratis ya dan untuk umum, tetapi ya seatnya terbatas atau ya tiketnya terbatas. Gimana sih cara daftarnya Bapak Ibu semua? Tinggal booking seatnya di nomor yang tertera di Menhub maupun Dokter Terapi Imun. Nah, untuk Dokter Rita, kira-kira nih karena belum ada pertanyaan lagi ya seperti yang Dokter ya. Kira-kira ada nggak satu pesan atau satu wejangan ya untuk Bapak Ibu semua nih dalam menjaga kesehatannya? Apa yang mau Dokter sampaikan kepada followers kita nih, para penonton kita? Iya, Bapak Ibu jangan tunggu sakit ya, karena memang pepatahnya mencegah adalah lebih mudah, lebih baik daripada mengobati ya. Mencegah secara preventif promotif ya, itu dengan molekul imun pintar juga ya, dengan dosis 1 sampai 2 kapsul saja insya Allah itu bisa mencegah penyakit yang lain. Dan kalau itu tadi, kalau memang sudah ada penyakitnya ya, nanti sistem imunnya sendiri yang akan ngasih tahu ya, sistem imunnya ngasih tahu, oh kok ternyata yang seperti saya tadi, sistem imun saya kasih tahu, oh migrain ini masih ada, oh ternyata dia nggak hilang, dia hanya sembunyi, dia hanya ditutupi gejalanya oleh obat ya, jadi masih masking effect namanya. Obat itu masking effect ya, dia hanya menghilangkan sakit migrainnya, tapi penyebab migrainnya masih ada Bapak Ibu ya. Kemudian pada itu contohnya pada migrain, pada yang mah ya, tiba-tiba begitu minum inilah kok tiba-tiba mah saya kambuh ya, bukan kambuh Bapak Ibu, dia ngasih tahu bahwa mahnya masih sakit ya, dia kasih tahu bahwa loh kok tiba-tiba ada benjolan ya, loh kok tiba-tiba keluar air susu ya dari puting ya. Nah itu teman kita pernah seperti itu, dia minum ini tiba-tiba keluar air susu dari putingnya, padahal anaknya umurnya udah 11 tahun ya, dia bukan baru melahirkan Bapak Ibu, tapi kok minum ini tiba-tiba keluar air susu dari putingnya ya. Ketika ditanyakan oleh ke dokter, temannya sepupunya kalau nggak salah ya, sepupunya cuma bilang, Mbak itu dia mengeluarkan calon kanker ya, jadi air susu itu dikeluarkan dan Mbak ini nggak akan punya kanker nanti, nggak akan punya kanker payudara gitu ya. Jadi dia bilang, oh ya saya nggak tahu gitu kan ya. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi sama badan kita ketika kita minum terapi imun ini untuk mencegah dengan dosis-dosis yang rendah, 1 atau 2 kapsul per hari ya Bapak Ibu, dan itu pastinya jauh lebih murah daripada mengobati nanti yang sudah kanker tiba-tiba, dokter saya mau konsul, ternyata suami saya ketahuan ada kanker usus stadium 4 gitu. Kalau udah kayak begitu tuh gimana Bapak Ibu ya. Dan biasanya kita langsung kasih dosis tinggi, jadi agak mahal jatuhnya, dan biasanya pasiennya juga waduh kalau uang segitu kayaknya kami nggak punya gitu ya. Tapi yang juga niat bahwa percaya betul bahwa terapi imun ini bisa bantu, ternyata juga sampai sekarang tetap minum dan pasiennya terbantu Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan obat dewa, bukan obat yang bisa langsung jreng semua penyakit langsung sehat, tapi tetap atas izin Allah untuk sembuhnya.
Cuman kan molekul imun pintar ini juga hasilnya dari Allah ya. Kita minum molekul imun pintar ini diekstraksinya dari kolostrum susu ya. Kolostrum susu sapi yang baru melahirkan dan kuning telur ayam ya. Itu hasil dari penelitian. Karena kita nggak mungkin minta dari kolostrum susu ibu yang baru melahirkan ya. Ibu-ibu di sini mungkin yang baru melahirkan juga nggak sadar bahwa waktu ibu melahirkan itu kita punya kolostrum susu yang katanya waktu itu warnanya kan agak kuning butek gitu ya. Katanya itu susu basi, tapi sebenarnya itu di kolostrum itu ada molekul imun pintarnya. Jadi Allah udah kasih untuk bayi-bayi manusia, tapi banyaknya cuma sekitar 3 cc ya. Tapi Allah bikin di kolostrum susu sapi yang bisa banyaknya bergalon-galon itu, ternyata anak sapi butuhnya cuma setengahnya ya. Dan di perusahaan ini sudah meneliti bahwa kita bisa ambil ya sisanya untuk diekstrak, kemudian diambil molekul imunnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi asalnya juga dari Allah, berarti aman. Makanya dari tadi saya bicara kok aman untuk semua umur dan tidak ada efek samping sampai sekarang. Begitu Mbak Khadijah. Mbak Khadijah nggak kelihatan lagi. Oke, terima kasih Bu Dokter sebelumnya ya. Sekali lagi Bapak Ibu semua yang belum berteman, boleh berteman terlebih dahulu, dan terima kasih sebelumnya yang sudah bantu tetap layar, yang sudah follow dan juga sudah bertanya. Semoga apa yang kami sharing pada sore kali ini bisa menjadi manfaat dan juga informasi ini bisa menjadi suatu jalan baru nih ya, atau ikhtiar ya, melalui apa yang back to basic atau secara alami dan menyeluruh dan tuntas. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya dokter sudah berbagi ilmu ya. Semoga dokter dan Bapak Ibu semua dipermudah segala urusannya. Dan juga yang belum follow, boleh follow dulu agar tidak ketinggalan live call kami selanjutnya. Seperti itu. Sampai jumpa di live call kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, sehat-sehat semuanya. Amin, amin.